Oke, ngomongin soal promosi novel ini ya, kadang kita ada di posisi yang agak sulit gitu. Anda udah nulis bagus-bagus, terus mau promosi, tapi malah khawatir dianggap spam. Atau lebih parah, diblokir kontak. Ini dilema nyata sih. Nah, di deep dive kita kali ini, kita coba bedah bareng deh. Gimana caranya promosi novel, tapi justru bikin orang penasaran. Bukan malah menghindar. Yuk, kita gali lebih dalam. Betul banget. Jadi yang paling dasar itu pergeseran cara pandang kita ya. Bukan lagi cuma mikir pokoknya buku laku, tapi lebih ke gimana caranya bangun hubungan. Kita perlu lihat kontak kita itu ya sebagai calon pembaca yang punya selera sendiri. Itu kuncinya sih. Oke, menarik. Berarti langkah praktis pertama nih, soal variasi konten ya. Jadi jangan langsung kirim bab satu utuh gitu. Mungkin lebih baik kirim cuplikan yang paling bikin penasaran. 2-3 paragraf gitu. Terus akhirnya ada hook-nya. Atau blurb yang bagus. Persis. Atau bisa juga visual kayak kutipan yang didesain bagus. Ini, secara psikologis, potongan info kecil tapi ngena itu seringkali lebih mancing imajinasi loh daripada kita kasih teks panjang yang ya ampun butuh komitmen buat bacanya. Ini soal bikin penasaran, bukan ngasih beban bacaan. Oh gitu ya. Berarti nggak cuma satu arah aja dong komunikasinya. Ini nyambung ke poin kedua nih, fokus ke interaksi. Jadi jangan cuma kirim-kirim link aja gitu. Mungkin kita bisa tanya pendapat mereka soal cuplikan tadi. Atau bikin kuis kecil-kecilan. Bener banget. Atau cerita sedikit di belakang layar nulisnya gimana, itu bikin kita sebagai penulis jadi lebih manusiawi gitu di mata mereka. Dan lewat interaksi itu terbangun koneksi personal. Orang seringnya lebih nyantol ke penulisnya loh, ke ceritanya, bukan cuma ke bukunya aja. Dinamikanya jadi beda, bukan penjual pembeli lagi, tapi lebih kayak kreator dan komunitasnya. Nah, iya benar. Tapi kan nggak semua orang seleranya sama ya. Ini masuk ke soal segmentasi kontak nih. Perlu banget kayaknya misahin kontak. Misalnya pakai label gitu ya. Ada grup penyuka romance, ada yang suka thriller. Jadi kirimnya relevan aja. Nah, itu dia kata kuncinya, relevansi. Kirim info yang pas ke orang yang tepat itu, wah efeknya besar. Peluang mereka tertarik jadi lebih tinggi, dan yang penting, mereka nggak merasa terganggu atau di-spam. Jadi lebih presisi lah. Terus ada ide pakai fitur status juga ya, kayak di WhatsApp gitu. Ini kayaknya lebih sopan ya. Kita upload cuplikan di status, terus mungkin kasih tahu sedikit aja ke kontak kalau ada update. Yang minat ya bakal lihat sendiri. Betul sekali. Enaknya status itu kan sifatnya opt-in. Orang milih sendiri mau lihat atau enggak. Jadi nggak kayak kita dobrak pintu chat mereka. Malah kadang sedikit usaha buat buka status itu bikin info yang didapat jadi terasa lebih bernilai gitu. Oke. Jadi udah soal konten, cara nyampein, interaksi, segmentasi, terus apa lagi? Oh ya, value. Kasih nilai lebih. Maksudnya kita kasih alasan buat mereka tetap mau terhubung sama kita, gitu ya. Mungkin adain giveaway kecil-kecilan, atau kasih info early bird kalau ada promo, atau mungkin cuplikan eksklusif buat novel berikutnya, khusus buat yang udah beli. Cukup nggak tuh buat bangun loyalitas? Itu pondasinya. Jadi ketika kontak merasa dapat sesuatu yang lebih ya kan, entah itu info eksklusif, kesempatan menang, atau sekedar merasa dihargai, mereka jadi ngerasa hubungan ini saling nguntungin, bukan cuma kita yang mau jualan. Ini ngebangun loyalitas pelan-pelan. Iya sih, bener juga. Nah, tapi ini semua perlu diatur juga ya frekuensinya. Biar niat baik nggak jadi kayak neror. Mungkin cukup 1-2 kali seminggu aja kali ya. Dan isinya ganti-ganti. Minggu ini cuplikan, minggu depan kuis, minggu depannya lagi info promo. Konsisten itu penting biar kita diingat, tapi jangan berlebihan juga. Moderasi itu nunjukin kita menghargai waktu mereka. Mau sebagus apapun variasinya, kalau keseringan ya tetap aja bisa dianggap gangguan. Kualitas interaksi itu ngalahin kuantitas kok. Terakhir nih, contoh pesannya. Katanya bagus kalau lebih personal ya. Sapa nama, terus cerita dikit, kita semangat banget sama novel ini. Kasih cuplikan pendek, link, tapi akhirnya. Nah, ini penting. Kasih pertanyaan buat mancing diskusi. Bukan cuma klik link ini buat beli, gitu kan? Tepat sekali. Jadi bukan sekedar transaksi. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, kuncinya itu bukan seberapa sering kita ngetok pintu kontak kita, tapi apa yang kita bawa pas ngetok.
kasih nilai, bangun hubungan. Anggap aja daftar kontak kita itu calon komunitas pembaca kita yang berharga. Iya betul. Dengan cara ini, Anda bukan cuma ngurangin risiko diblokir, tapi justru lagi ngebangun fondasi buat pembaca yang loyal. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Selain pengen buku Anda laku, sebenarnya komunitas atau warisan kayak apa sih yang pengen Anda bangun lewat tulisan Anda? Mungkin visi itu bisa jadi panduan yang kuat buat cara Anda berinteraksi dan promosi ke depannya.